Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video soal dan pembahasan. Pada video kali ini kita akan belajar dari soal asli UTBK SBMPTN tahun 2019 untuk bagian tes potensi skolastik, spesial pada bagian penalaran umum di mana di dalamnya terdapat soal-soal bacaan dan juga kuantitatif bersama dengan saya Indra Prima dari Mitra Siswa. Sebelum melanjutkan menonton video ini, saya sarankan buat teman-teman semua silahkan bisa download terlebih dahulu soal yang sudah disediakan pada bagian deskripsi video ini. Teman-teman bisa kerjakan, kemudian koreksi hasilnya melalui video pembahasan soal kali ini. Dengan begitu, mudah-mudahan belajar teman-teman bisa lebih maksimal. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu komposisi materi dari tes potensi skolastik TPS UTBK 2019. Nah, mudah-mudahan dan tentunya masih sama ya kemungkinan besar dengan tahun 2020 mendatang. Nah, bagi teman-teman yang sudah coba UTBK 2019, saya yakin tidak aneh atau tidak kaget dengan tipe-tipe soal yang dikeluarkan di bagian tes potensi skolastik ini ya. Oke, tapi buat teman-teman yang belum nyoba atau baru tahun depan mau ikutan UTBK, maka saya perlu jelaskan ulang apa saja komponen yang ada di bagian TPS ini. Yang pertama adalah bagian penalaran umum di mana di dalamnya ada soal bacaan teman-teman ya, dan juga penalaran kuantitatif. Ada 2 bacaan diikuti dengan 14 soal yang artinya satu bacaan ada 7 soal. Kemudian 6 soal penalaran kuantitatif dengan alokasi waktu yang disediakan selama 35 menit. Untuk bagian kedua, ketiga, dan keempat, ini teman-teman bisa lihat. Bagian kedua ada pemahaman bacaan dan menulis. Kemudian bagian ketiga pengetahuan dan pemahaman umum yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian yang keempat ada pengetahuan kuantitatif. Pada video kali ini kita hanya akan membahas bagian pertama, yaitu soal penalaran umum. Buat teman-teman yang mau ikutan program giveaway buku untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2020, saya sarankan teman-teman bisa tonton video sebelumnya. Karena pada video sebelumnya ada bonus giveaway buku menarik teman-teman. Ya, pada video pertama yang sudah kami upload sebelumnya, TPS bagian pengetahuan dan pemahaman umum, teman-teman bisa tonton videonya sampai habis, kemudian bisa ikuti panduan bagaimana tata cara untuk bisa ikutan program giveaway bukunya. Oke, kita masuk ke pembahasan soal. Di sini disediakan 1 bacaan dan teman-teman akan menjawab dari bacaan ini untuk soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 7. 1 bacaan ada 7 soal. Nah, teman-teman perlu analisis dengan cermat pada bagian kali ini. Kita mulai teman-teman. Kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, ketemu soal bacaan, saya sarankan untuk menghemat waktu, teman-teman bisa mulai dengan membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Kita baca soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Berarti kita harus baca paragraf 1-nya aja. Oke ya? Kita baca paragraf pertama. Keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Sarana penunjang sistem tersebut antara lain kurikulum, tenaga kependidikan, serta sumber daya pendidikan dan pengelolaan. Penyediaan sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Oke, itu bacaan di paragraf pertama. Manakah pernyataan yang benar? Kita cek satu persatu. Yang A, kurikulum termasuk sumber daya pendidikan. Kalau kita lihat di sini teman-teman, kurikulum adanya di sini ya. Kurikulum itu bagian dari sarana penunjang sistem. Berarti kalau dia bilang termasuk sumber daya pendidikan, berarti ini kurang cocok ya. Karena sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya, sumber belajar seperti buku dan alat bantu mengajar, serta dana pengelolaan yang memadai. Gitu ya. Jadi bukan kurikulum. Kemudian yang B, buku-buku pelajaran merupakan kurikulum pendidikan. Bukan juga ya. Buku pelajaran adalah penyediaan sumber daya pendidikan. Jadi sumber daya pendidikan. Berarti ini juga tidak tepat. Yang C, alat bantu mengajar termasuk sumber daya pendidikan. Oke, sumber daya pendidikan meliputi gedung dan perlengkapannya. Saya baca sekali lagi. Sumber belajar seperti buku dan alat bantunya. Oh, berarti termasuk ya. Alat bantu mengajar adalah bagian dari sumber daya pendidikan. Berarti pernyataan yang C yang paling
Cocok ya, kita simpan dulu yang C-nya. Kemudian yang D, tenaga kependidikan termasuk sumber daya pendidikan. Bukan ya, tenaga kependidikan itu bagian dari sarana penunjang di sini. Berarti bukan itu. Kemudian yang E, dana pengelolaan yang memadai termasuk satuan pendidikan. Itu juga bukan. Dana pengelolaan termasuk dari sumber daya. Oke, berarti kita sudah dapat jawabannya yang C. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke, baik. Dana pengelolaan yang memadai ini adalah bagian dari sumber daya pendidikan ya, teman-teman. Oke, kita mulai cek satu per satu pilihan jawabannya. Kalau dana pengelolaannya tidak memadai, mana kesimpulan yang benar gitu ya? Oke, yang A, komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi. Bisa jadi ya, karena dananya tidak memadai, maka yang terjadi adalah komponennya tidak dapat berfungsi. Oke, ini masih bisa, kita tahan dulu. Sistem pendidikan tidak memiliki satuan pendidikan, ini salah ya. Sistem pendidikan punya satuan pendidikan gitu. Kemudian sumber daya pendidikan tidak memiliki kelengkapan, oh punya ya. Kelengkapannya tadi dijelaskan ada 3 macam. Ada gedung dan perlengkapannya, kemudian sumber belajar, kemudian pengelolaan dana yang memadai gitu ya. Jadi C salah. Yang D, tenaga kependidikan tetap dapat berfungsi. Kalau pengelolaannya tidak memadai, berarti tidak dapat berfungsi ya. Oke, berarti ini salah. Kemudian yang keempat, sistem pendidikan tidak memiliki kurikulum. Ini salah lagi ya. Sistem pendidikan punya kurikulum. Berarti yang paling cocok adalah yang A. Ketika pengelolaan dananya tidak memadai, maka kesimpulannya komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi. Soal nomor 3, berdasarkan paragraf 2, jika tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai 492,5 triliun rupiah, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Kita baca teman-teman paragraf kedua, agar kita bisa tahu kesimpulan mana yang paling mungkin benar. Pemerintah menunjang keberhasilan sistem pendidikan tersebut dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pasal 49 ayat 1 dinyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Alokasi dana untuk anggaran pendidikan tahun 2019 sebesar 492,5 triliun rupiah atau 20% dari belanja negara yang mencapai 2.461,1 triliun rupiah. Adapun target yang dicapai tahun ini adalah penerima program Indonesia Pintar sebanyak 20,1 juta siswa. Bantuan operasional sekolah BOS 57 juta siswa dan beasiswa bidik misi 472.000 mahasiswa. Selain itu, untuk pembangunan 56.000 ruang kelas melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian PUPR maupun melalui dana alokasi khusus. Data anggaran pendidikan Indonesia tahun 2011 sampai 2019 ada di gambar pertama. Nah, ini datanya ada di sini ya. Baik teman-teman, kita coba cocokkan, kita cek satu persatu pilihan yang disediakan. A, pemerintah melaksanakan isi konstitusi negara. Ini kita simpan teman-teman ya, karena alokasi dana 20% itu adalah amanat dari undang-undang, amanat dari konstitusi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Berarti ketika itu dijalankan, berarti pemerintah melaksanakan ya isi dari konstitusi. Kita simpan dulu. Kemudian yang B, pemerintah tidak memperbaiki ruang kelas yang rusak. Oh, ini salah ya. Gitu. Karena alokasi anggarannya memang ada untuk pembangunan 56.000 ruang kelas gitu. Kemudian yang C, pemerintah membayar gaji pendidik dengan dana APBD. Ini bukan kesimpulan yang ada, tidak ada ya di paragraf kedua tentang gaji pendidik dengan dana APBD gitu. Kemudian D, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan sebesar 20%. Ini salah, bukan menaikkan teman-teman ya, karena memang amanat undang-undang 20% gitu. Yang E, pemerintah menerapkan undang-undang terbaru untuk menunjang sistem pendidikan. Nah, ini bukan undang-undang terbaru teman-teman ya, karena disitu disebutkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi tidak ada unsur pembaruan yang ada di paragraf kedua. Jadi kita udah dapat jawabannya yang A. Soal nomor 4.
Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai anggaran pendidikan tahun 2019? Kita baca opsinya satu persatu. A. Anggaran pendidikan akan disimpan sebagai dana alokasi khusus. Ini rasanya kurang tepat teman-teman ya, karena di kalimat terakhir tadi kita baca untuk pembangunan 56.000 ruang kelas itu melalui dana alokasi khusus gitu. Jadi bukan anggarannya disimpan sebagai dana alokasi khusus gitu. Kemudian yang B, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 20,1 juta siswa melalui dana BOS. Ini kurang tepat ya, karena 20,1 juta itu adalah program Indonesia Pintar. Kalau dana BOS itu diberikan kepada targetnya 57 juta siswa. Jadi opsi B salah gitu. Yang C, anggaran pendidikan sebesar 57%, harusnya 20% ya, berarti ini juga salah. D. Anggaran pendidikan akan digunakan untuk memperbaiki 56.000 gedung sekolah. Hati-hati teman-teman ya, karena di sini bukan 56.000 gedung sekolah, tapi 56.000 ruang kelas. Jadi opsi yang D juga kurang tepat. Kemudian opsi yang E, anggaran pendidikan akan diberikan kepada 472.000 mahasiswa sebagai beasiswa. Betul, sebagai beasiswa bidik misi teman-teman ya, 472.000 mahasiswa targetnya. Jadi opsi yang E yang paling mungkin benar ya dari semua opsi yang ada. So, jawabannya berarti yang E. Soal nomor 5. Berdasarkan gambar 1, ini berdasarkan gambar ini teman-teman, pada tahun berapa anggaran pendidikan melebihi 450 triliun rupiah? Nah, di atas 450, berarti di atasnya ini teman-teman ya. Oke, kita dapat 1 ya. Apalagi di sini disebutkan bahwa pada tahun 2019 alokasi anggarannya adalah 492. Berarti di atas dari 450 triliun. Berarti jawabannya ada di tahun 2019 yang E. Soal nomor 6, berdasarkan gambar 1, masih dengan gambar ini teman-teman, pada tahun berapa anggaran pendidikan menunjukkan angka terendah? Angka terendah angka di awal ya, karena kita lihat trennya dari tahun ke tahun naik terus teman-teman ya, trennya naik terus nih. Berarti yang paling rendah ada di tahun 2011 yang A. Oke, soal nomor 7 dan ini adalah soal terakhir untuk bacaan yang pertama. Berdasarkan gambar 1, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar? Oke. A. Anggaran pendidikan Indonesia tidak meningkat setiap tahun. Ini salah karena terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang B. Anggaran pendidikan Indonesia mengalami penurunan sejak tahun 2016. Salah ya. Oke, karena tidak ada yang turun dari tahun ke tahun. Selanjutnya opsi C. Anggaran pendidikan Indonesia berada pada rentang 200 sampai 500 triliun. Di sini 500-nya oke, tapi rentangnya dari 250 triliun. Berarti ini kurang tepat. Yang D, anggaran pendidikan Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Yes, ya. Naik terus dari tahun 2011 sampai 2019. Kita simpan dulu. Yang E, anggaran pendidikan Indonesia tahun 2016 sampai 2017 di 2 tahun ini ya tidak mengalami peningkatan. Kalau kita lihat beda teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Ya, karena ada perbedaan tahun 2016 dengan 2017 kenaikannya meskipun sedikit, berarti E kan salah gitu. Oke, kita masuk pada bacaan yang kedua. Dan pada bacaan yang kedua kali ini sama-sama ada 7 soal seperti bacaan yang pertama. Untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan soal nomor 14, kita mulai dari soal nomor 8. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke teman-teman, kita baca paragraf ke-1 ya. Industri tekstil dan garmen saat ini menjadi industri strategis bagi perekonomian negara, mengingat Indonesia memiliki 250 juta penduduk. Industri ini merupakan sektor manufaktur terbesar ketiga dan menjadi salah satu industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Pada tahun 2017, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia mencapai 12,4 miliar US dollar. Yang mana melebihi target Asosiasi Pertekstilan Indonesia API sebesar 11,8 miliar US dollar. Oke, kita sudah baca paragraf pertama, mari kita cari jawaban yang benar. A. Industri tekstil dan garmen menyerap 250 juta tenaga kerja. Wah, salah ya, masa semua penduduk kerja semua ya di tekstil dan garmen. Oke, itu jumlah penduduk ya, bukan tenaga kerjanya. Oke.
Berikutnya yang B, industri tekstil termasuk 3 besar sektor manufaktur Indonesia. Iya, betul teman-teman ya. Di sini dia bilang terbesar ketiga. Oke, berarti ada, kita simpan dulu untuk opsi yang B. C, industri tekstil berhasil mengekspor produk senilai 11,8 miliar US dollar. Ini salah teman-teman. Ini adalah target oleh API ya, bukan ekspornya gitu, tapi targetnya gitu. Kemudian yang D, industri tekstil merupakan kebutuhan pokok seluruh rakyat Indonesia. Kalau kebutuhan pokok tidak disebutkan pada paragraf pertama ya, ini kurang tepat. Kemudian E, industri tekstil tanah air dipantau oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API. Juga tidak ada pernyataan ini di paragraf pertama. Jadi kita sudah dapat jawabannya yang B. Soal nomor 9 masih di paragraf yang pertama. Jika penduduk Indonesia berjumlah 250 juta jiwa, ya banyak sekali teman-teman ya. Manakah di bawah ini simpulan yang benar? Oke. Dengan jumlah penduduk 250 juta jiwa, berdasarkan paragraf 1, manakah kesimpulan yang benar? Kita cek satu persatu. Setiap penduduk dapat memproduksi garmen. Oh, tidak semuanya, tidak semua penduduk ya. Yang disebutkan di situ bahwa industri tekstil dan garmen menyerap banyak tenaga kerja gitu. Jadi bukan setiap penduduk. Kemudian yang B, setiap penduduk membutuhkan produk pakaian jadi. Nah, kalau membutuhkan produk pakaian jadi, bisa ya teman-teman. Karena pakaian merupakan salah satu dari kebutuhan pokok. Kemudian yang C, setiap penduduk dapat memulai usaha di sektor manufaktur. Kalau setiap penduduk memulai usaha di bidang manufaktur, ini tidak tepat. Kemudian yang D, setiap penduduk harus bekerja di industri tekstil dan garmen, ini juga salah. Yang E, setiap penduduk dapat menjadi anggota Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Tidak disebutkan di paragraf yang pertama terkait dengan keanggotaan API. Berarti kita sudah ketemu jawabannya yang B. Soal nomor 10, berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar mengenai industri konveksi? Oke teman-teman. Kita baca paragraf kedua. Pakaian jadi konveksi merupakan salah satu andalan ekspor non-migas Indonesia. Nilai ekspor konveksi tekstil tersebut merupakan terbesar ketiga setelah batu bara, 20,63 miliar US dollar, dan minyak sawit, 17,89 miliar US dollar. Data Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor pakaian jadi nasional ke AS, Amerika Serikat, sepanjang 2018 mencapai 3,78 miliar US dollar, tumbuh 9,3% dari tahun sebelumnya. Oke. Negara tujuan ekspor konveksi terbesar kedua adalah Jepang dengan nilai 740,9 juta US dollar, dan ketiga adalah Jerman dengan nilai 372,48 juta US dollar. Data 10 negara tujuan utama ekspor pakaian jadi Indonesia disajikan dalam gambar 2. Oke, ini gambarnya ya. Oke teman-teman, berdasarkan paragraf kedua kita akan cari mana pernyataan yang paling mungkin benar. Opsi A, industri konveksi merupakan produk ekspor impor Indonesia. Nah, produk ekspornya betul ya, tapi tidak disebutkan impor di paragraf yang kedua, berarti ini kurang tepat. Kemudian yang B, industri konveksi termasuk dalam pendapatan sektor non-migas. Kalau dia bilang pendapatan sektor non-migas, betul juga ya. Dia bilang di sini ekspor non-migas. Oke, kita tahan dulu. Kemudian yang C, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada batu bara. Salah ya, masih di bawahnya batu bara dan kelapa sawit gitu. D, industri konveksi merupakan sektor manufaktur terbesar di Indonesia. Oh, bukan ya, karena terbesar ketiga. E, industri konveksi memiliki nilai ekspor lebih tinggi daripada kelapa sawit. Ini salah karena kelapa sawit ada di urutan nomor 2. Oke teman-teman, jadi sudah ketemu jawabannya opsi yang B. Soal nomor 11. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini simpulan yang paling mungkin benar mengenai ekspor pakaian jadi Indonesia? Oke. Opsi A, pertumbuhan pasar ekspor pakaian jadi Indonesia naik 9,3%. Ini ekspornya ke Amerika, teman-teman ya. Oke, kita kayaknya kurang tepat ya, karena ini untuk di Amerikanya yang tumbuh 9,3% gitu. Kemudian B, Jepang merupakan pasar utama. Pasar utama salah, karena utamanya Amerika, Jepang adalah nomor 2.
C. Pasar utama produk pakaian jadi Indonesia adalah Amerika Serikat. Yes, ini sesuai dengan data yang disebutkan di paragraf kedua. D. Amerika Serikat dan Jerman merupakan dua negara dengan nilai ekspor tertinggi. Salah ya, harusnya Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian yang E, nilai ekspor pakaian jadi Indonesia ke Amerika Serikat lebih sedikit daripada tahun lalu. Ini salah karena disebutkan ada pertumbuhan 9,3%. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 11 adalah yang C. Soal nomor 12, berdasarkan gambar 2, oke ini gambarnya. Negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor terendah ketiga? Oke, kebetulan dari bawah ini sudah urut teman-teman ya. Jadi kalau terendah ketiga, terendah pertama, terendah kedua, terendah ketiganya ini ya. Siapa? Kanada. Oke, jawabannya berarti yang C. Soal nomor 13, berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang bernilai 347,2 juta US dollar? Oke. Kita bisa lihat teman-teman 347,2 juta itu ini ya. Oke, berarti ini Korea ya. Korea Selatan. Berarti jawabannya yang D. Soal nomor 14. Berdasarkan gambar 2, negara tujuan ekspor manakah yang memberikan nilai ekspor lebih dari 500 juta US dollar? Yang lebih 500 juta itu di sini ada ini ya teman-teman ya. Jepang dan Amerika. Berarti jawaban yang cocok ada Jepang di sini ya. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita masuk pada bagian penalaran umum kuantitatif. Soal nomor 15. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Oke, kotak kosongnya berarti ini teman-teman ya pertanyaannya. Oke, angka yang ada di bagian tengah kotak adalah hasil operasi hitung dari 4 bilangan yang ada di sekelilingnya ini teman-teman ya. Oke, berarti yang ada di tanda tanya ini kotak kosong ini berarti variasi operasi hitung dari 10, 24, 20, dan 14 gitu. Nah operasi hitung dengan cara seperti apa gitu. Nah teman-teman bisa coba-coba aja biar hasilnya nanti bisa seperti yang ada di tengah-tengahnya gitu. Nah saya juga udah nyoba-nyoba teman-teman dan hasil coba-coba saya kayak gini. Oke, 12 dikurangi 5. Oke, 12 dikurangi 5. Ya, dikurangi nih. 10 dikurangi 7. Oke, berarti 10 dikurangi 7. Oke. 12 dikurangi 5 hasilnya 7 ya. Oke. Kemudian 10 dikurangi 7 3. Oke, kita kurangi. 7 kurangi 3 4. Oke, sesuai dengan yang ada di tengah kotak. Nah, untuk kotak yang sebelah kanan, operasi hitungnya juga harus sama dengan yang ada di sebelah kiri. Harus sama gitu teman-teman ya. Berarti bagian sini dengan bagian sini dulu nih. Ya, 24 dikurangi 10. Yang sebelah sini sama dengan sebelah sana, kurang juga. Berarti 20 dikurangi 14. Kita hitung ya. 24 kurangi 10, 14. 20 kurangi 14, 6. Tinggal kita kurangi lagi. Persis seperti yang ada di sebelah sini gitu. Oke, 14 kurangi 6, 8. So, berarti jawabannya adalah yang C. Soal nomor 16. Tentukan bilangan yang tepat pada kotak kosong. Nah sekarang bentuknya segitiga teman-teman ya. Caranya sama dengan yang pertama tadi. Bahwa teman-teman harus mendapatkan angka yang ada di bagian tengah ini melalui operasi hitung dari angka di sekelilingnya gitu. Oke. Nah silakan teman-teman coba-coba ya. Dan saya juga udah coba-coba biar bisa dapetin 10 untuk variasi operasi hitung 3 bilangan ya, 15, 45, dan 30. Diapain sih biar bisa dapat hasilnya 10 gitu. Hasil coba-coba saya kayak gini teman-teman ya. 15 okay, dikali 30 dibagi 45 gitu. Jadi ini dikaliin, nanti hasilnya dibagi sama yang bawah gitu. Coba kita hitung ya, dapatnya berapa. 15 sama 45 kita coret, berarti 3 dong. 30 dibagi 3, 10 cocok dengan yang ada di tengah-tengah segitiga. Berarti yang ada di sini pun operasi hitungnya harus sama persis dengan yang ada di sebelah kirinya. Oke, berarti sama. Ini dikali dulu, nanti dibagi sama yang bawah. Berarti 21 dikali 42 dibagi 63. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. 21 dengan 63. 3 dong. Oke, 42 dibagi 3. Berapa yuk? 14. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17. Ini ada operasi hitung matematika teman-teman ya. Kita coba kerjakan, hasilnya nanti minta dalam bentuk desimal. Oke.
Kita hitung 3/8 dikali 40%. Berarti 3/8 dikali 40/100 ya. Oke, nolnya bisa dicoret, berarti ini adalah 4/10 gitu. Kemudian dibagi dengan 2/2 4. Kemudian 3/2 9 gitu teman-teman. Dikali akar dari 0,25. Akar 0,25 itu 0,5 gitu ya. Oke, sekarang kita teruskan. Kita hitung dulu yang ada di bagian atas. Oke, 4 sama 8 bisa kita coret. Berarti di sini jadi 2. Berarti 3/20. Kita tulis dulu 3/20. Oke, 3 dikali 1 3 ya. 2 dikali 10 20 gitu. Dibagi 4/9 baru nanti dikali dengan 0,5. 0,5 itu artinya setengah gitu ya. Oke, nah kalau tumpuk-tumpuk kayak gini gimana? Biar lebih simpel deh teman-teman. Ini sama ini ya, yang ini sama ini gitu. Berarti jadinya 3 dikali 9 dibagi 20 dikali 4 gitu. Dikali setengah. Nah, oke, sekarang kita hitung. Berapa hasilnya teman-teman? Dikali setengah. Oke. 3 dikali 9 27 ya. Oke, kemudian 20 dikali 4 80 dikali 2 160. Oke, tinggal diubah ke desimal. 27 dibagi 160. Oke, 0 ya, pasti nggak bisa ya. Oke, ini teman-teman teknis ini mesti bisa lah ya ngitung pembagian gitu. 0,27 gitu nggak bisa. 0,270 berapa? 1 ya, 160, sisanya adalah 110. 110 nggak bisa lagi, kita pinjem 6. Kalau 6 jatuhnya jadi berapa? Jadi 960. Ada sisa tuh ya. Ada sisanya berarti 140 teman-teman ya, 140. Oke, seterusnya kebetulan kita udah dapetin angka 0,16 itu cuma opsi yang C. Jadi hasilnya udah ketahuan yang C. Mau diterusin boleh, sampai sini cukup, nggak apa-apa teman-teman ya. Karena opsinya kan sudah ada yang 0,16. Yang lainnya nggak ada lagi yang 0,16 gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 18, dan pada soal nomor 18 kali ini kita ketemu dengan penjumlahan pecahan teman-teman. Oke, 1 kali 2, 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. 4 kali 5, 20. Kita jabarin ya. Berarti ini 1/2 ditambah 1/6. Tambah 1/12. Tambah 1/20. Sekarang kita samain penyebutnya. Pakai penyebut berapa? 120. 120 bagi 2 bisa? Bisa. Bagi 6 bisa. Bagi 12 bisa. Bagi 20 bisa. Oke. Nah, 120 bagi 2. 60 ya. Oke, 120 bagi 6. Oke, 20. 120 dibagi 12, 10. 120 dibagi 20, 6. Oke, kita jumlahin. 60 tambah 20 tambah 10 tambah 6. Oke, 80, 90, 96 ya. 96 dibagi 120. Berapa teman-teman? Coba kita sederhanain dulu. Bagi 12 masing-masing. Kalau bagi 12 berarti ini jadi 8. Kalau bagi 12 berarti jadi 10. Oke, 8/10. Jadiin desimal 0,8. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 19, dan pada soal kali ini teman-teman ketemu dengan bacaan. Soal cerita ya, terdiri dari beberapa kalimat teman-teman. Saya sarankan kalau ketemu soal kayak gini, teman-teman jangan baca sampai habis, tapi baca per kalimat terus stop dulu ya. Baca per kalimat, terus teman-teman kotret dulu kalau ada info penting di kalimat itu. Contohnya kayak gini nih. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka. Ada 4 ya, yang berbeda. Kan kita bisa misalin gitu. A, B, C, D gitu. Jadi baca satu-satu aja, terus dikotret. Jangan baca semua, nanti ngotretnya bingung yang mana gitu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Jumlah keempat angka adalah 12. Oke, kalau jumlah berarti kan plus ya, ditambah. Jumlah keempat angka. Angka pertama, tambah angka kedua, tambah angka ketiga, tambah angka keempat adalah 12. Gitu. Berikutnya, angka pertama ditambah angka ketiga. Pertamanya berarti yang A, ketiga berarti yang C. Gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Sama dengan angka keempat berarti yang D dikurangi angka kedua berarti min B gitu. Berikutnya,
angka kedua sama dengan, angka kedua itu yang B, sama dengan selisih angka pertama dan ketiga. Oke, selisihnya ya. Yang pertama dari yang ketiga gitu. Berarti C dikurangi A. Oke, kita udah dapat data-datanya. Masih ada info terakhir. Angka keempat dibagi angka ketiga berarti D per C ini ya. Angka keempat dibagi angka ketiga sama dengan angka pertama. Angka pertama berarti yang A dibagi angka kedua. Dibagi angka kedua. Oke. Berarti B gitu. Nah teman-teman, ini kan infonya banyak banget nih ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau langsung cek ke opsi jawaban, bisa aja. Coba kita misalnya pakai salah satu data diketahui di sini deh gitu. Misalnya kalau kita mau pakai info yang, misalnya info yang ini nih misalnya. Kita mau pakai info yang ini. Mana yang benar gitu ya. B sama dengan C min A. B itu kan berarti bagian sini nih. Bagian sini nih B nih. Gitu ya. Bener nggak sih? 2 itu adalah selisih dari 3 dikurangi 1. Wah ini bener nih. Sesuai dengan data dari dia gitu ya. Oke. Berikutnya. 3 bener nggak sih? 2 dikurangi 1 salah. 6 bener nggak sih? 3 dikurangi 1 itu ya. Salah juga. 1 adalah selisih dari 3 dan 2. Ini masih bisa, hati-hati. 3 adalah selisih dari 1 dan 2. Oke, kita sudah bisa eliminasi 3 jawaban salah. Ini nggak mungkin, ini nggak mungkin, ini juga nggak mungkin. Berarti paling mungkin A atau D. Sekali lagi ya, kalau masih bingung ya. 1, 2, 3, 6. Ini kan A, ini B, ini C, ini D. Dia bilang B itu C min A. 2 itu 3 dikurangi 1 gitu. Kan bener. Gitu ya. Berarti A masih bisa nih. Bisa jawabannya gitu. Kemudian opsi yang E kan 2, 1, 3, 6 gitu. Ini A, B, C, D. 1 itu B adalah C dikurangi A. Bener juga dong 3 dikurangi 2 gitu. Berarti antara A dengan D masih bisa gitu. Sekarang kita cocokin dengan misalnya diketahuinya yang ini deh, yang bawah gitu. Oke, D per C. Oke, kalau yang bagian sini dulu nih kita mau cek. D per C, D-nya 6. Per C berarti per 3. Sama dengan A per B. Ya, A per B. Berarti 1 per 2. Sama nggak? 6 per 3 sama dengan 1 per 2. Salah ya, ketuker ya. 6 bagi 3 itu kan 2 per 1. Kalau dicoret kan 2, 1 gitu ya. Ini 1, 2. Kan nggak sama. Berarti ini gugur ya. Opsi yang A jadi salah gitu. Sekarang kita lanjutin ke yang D nih ya. Nah, ini harus bener nih, masa nggak ada jawabannya ya. Oke. D per C 6 per 3 sama dengan A per B. A-nya 2, B-nya 1. Cocok ya, kita bagi kan 2 per 1. Oh sama, berarti jawabannya adalah yang D gitu. Soal nomor 20. Sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Oke, berarti ini banyak kamar-kamar di sini ya. Kamar banyak banget deh gitu. Oke, jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, berarti 2-2 gitu. Setiap kamarnya 2-2. Akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Berarti ada 12 murid ini nggak bisa masuk, udah penuh gitu. Oke, ilustrasinya bebas ya. Ini biar lebih jelas aja gitu, ngotretnya kayak gini. Bebas aja teman-teman ngotretnya mau kayak gimana gitu. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Oke, justru kalau satu kamarnya ini diisi 3 orang gitu ya, nantinya itu akan ada 2 kamar yang lowong, nggak berpenghuni gitu. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer? Oke, kamar, banyak kamar. Oke. Yang dicari banyak kamar, kita bisa misalkan aja teman-teman ini A gitu. Ya, ini A. Nah, berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah muridnya, teman-teman. Jumlah muridnya berapa gitu. Oke. Kalau kita lihat dari data yang pertama, jumlah murid keseluruhan, kalau kamar itu A, satu kamar diisi 2 orang,
Berarti kita boleh tulis jumlah muridnya 2 yang ada di setiap kamar gitu ya, ditambah dengan 12 yang tidak tertampung. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, yang sebelah sini, kalau dia satu kamar diisi 3 orang, berarti jumlah muridnya nih ya, 3 murid dalam satu kamar, gitu, sama dikurangi ada 2 kamar yang kosong. Kalau kamar ini terisi, kan masing-masing 3 ya, jadi ada 6, jadi malah dikurangi 6 murid gitu. Bisa dipahami nggak teman-teman ya? Karena ada 2 kamar kosong dan satu kamarnya kan 3 orang gitu, berarti min 6 gitu ya. Oke, nah ini kan jumlah muridnya. Jumlah muridnya kan sama, mau di format 2 orang satu kamar, mau 3 orang satu kamar, muridnya segitu-segitu aja. Jadi ini sama dengan gitu. Oke, sekarang kita kerjakan. Oke, min 6-nya pindah ke sini, 12 ditambah 6, kemudian 3A, 2A-nya pindah, min 2A gitu. Berarti ini jadi A ya, 3A dikurangi 2A kan A. 12 tambah 6, 18. Oke, ketemu. Jawabannya adalah 18. Jadi jumlah kamarnya ada 18 kamar gitu. Yang B. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video mitra siswa lainnya. Dare to dream, grab the future.